Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Tutorial and Code Security. Teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengkonfigurasi atau mengaktifkan wireless LAN yang terdapat pada router mikrotik. Di video kali ini teman-teman kita menggunakan router mikrotik dengan tipe RB9512ND. Router mikrotik ini memiliki 5 interface dan memiliki wireless LAN card interface yang ada include di dalam router tersebut. Nah teman-teman, sederhananya bahwa apa yang kita lakukan ini adalah memunculkan atau mengaktifkan WiFi, sehingga ketika router tersebut sudah online, kita bisa, atau handphone atau mungkin laptop yang kita gunakan bisa mendeteksi adanya sinyal WiFi yang dipancarkan langsung dari router tersebut. Nah teman-teman, tonton terus video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini supaya pada akhirnya kita terus bisa bersama-sama untuk terus melanjutkan konfigurasi-konfigurasi, belajar bersama-sama dan saling berbagi teman-teman. Baik teman-teman, supaya videonya tidak begitu panjang, mari kita langsung saja ke konfigurasi. Nah teman-teman, jika teman-teman sudah siap, laptopnya sudah menyala, router yang akan kita config atau kita nyalakan wireless LAN-nya sudah terhubung dengan laptop, teman-teman langsung masuk saja ya. Langsung masuk saja ke mikrotiknya masing-masing. Di sini saya langsung masuk ke mikrotiknya. Nah, ini adalah tampilan mikrotik saya ya, teman-teman ya. Ini tampilan Winbox saya. Di sini saya klik interface. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya dengan teman-teman. Nah, kalau misalnya router yang teman-teman config pada saat ini adalah router baru, maka mungkin apa yang ada di sini di list interface ini, di interface list ini pasti berbeda dengan yang saya punya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa sebenarnya ini adalah interface yang sama dengan yang teman-teman punya. Hanya ini sudah saya custom. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang kita lakukan di sini adalah kita akan mengaktifkan wireless LAN yang ada pada router ini. Nah, apabila mungkin router ini baru atau baru saja kita konfigurasi, atau mungkin baru kita beli, atau mungkin barusan saja kita riset, teman-teman, secara defaultnya interface wireless LAN ini dalam kondisi seperti ini, dia tidak aktif. Nah, tetapi teman-teman, ini bisa kita nyalakan, ini bisa kita aktifkan. Sebelum kita pada akhirnya masuk dan menyalakan ini, teman-teman harus punya perencanaan. Bahwa yang pertama, apa yang harus teman-teman siapkan, nama WiFi yang akan kita konfigur di sini, lalu nanti IP address. Teman-teman harus mempersiapkan itu supaya ketika kita melakukan konfigurasi, dia tidak akan lama, sebentar. Oke, baik teman-teman ya. Nah, kita mulai saja akan mengaktifkan wireless LAN card. Nah, di sini, ini teman-teman, sebenarnya ini bisa kita akses juga melalui menu ini. Ada wireless, ini, ya. Di sini mungkin lebih kompleks ya, lebih banyak. Ada menu-menu yang berhubungan dengan wireless LAN. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, ini kita abaikan dulu ya. Kita menggunakan interface yang ada di dalam interface list. Nah, teman-teman, untuk memulainya adalah kita lakukan ini, klik 2 kali pada interface ini, maka akan muncul seperti ini teman-teman ya. Apabila teman-teman ingin menanyakan terkait dengan fitur ini, karena kalau saya harus jelaskan semua fitur yang ada di sini sangat panjang jadinya. Jadi apabila nanti teman-teman punya pertanyaan, ini fungsinya apa, nanti teman-teman boleh meninggalkan komentar ya, komentar di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Oke teman-teman ya. Nah, setelah kita double klik pada interface wireless LAN card-nya, kita lanjutkan dengan mengklik tab wireless teman-teman. Kita klik tab wireless. Oke. Nah, di sini teman-teman saya jelaskan sedikit, ini ada mode.
Yang pertama yang harus teman-teman ubah adalah modenya. Karena kalau mode station, kalau dia modenya station, maka wireless LAN card ini apabila nanti diaktifkan, dia hanya akan menjadi penangkap. Jadi dia akan berfungsi untuk menangkap sinyal WiFi yang lain untuk pada akhirnya dapat menghubungkan router ini secara keseluruhan ke arah internet. Nah, misalnya ya kalau teman-teman pernah mendengar istilah point to point seperti itu ya. Nah, jadi mode station ini akan menghubungkan router mikrotik ini dengan jaringan wireless yang lain. Seperti itu teman-teman. Mungkin tentang point to point, kita melakukan point to point sesama router, atau mungkin point to point antara AP dengan router ini. Nanti mungkin akan kita bahas di tutorial-tutorial selanjutnya teman-teman ya. Tetap kasih semangat untuk saya, supaya saya tetap semangat memberikan atau berbagi ilmu untuk membuat tutorial-tutorial bagi kita semua. Nah teman-teman, kita balik ke sini. Nah, apabila kita ingin menjadikan wireless LAN ini supaya dia bisa memancarkan WiFi dan kita bisa menangkap WiFi-nya untuk terkoneksi atau terhubung dengan internet, maka mode ini harus teman-teman ganti. Kita klik di sini. Ya teman-teman ya, kita klik di sini. Ini kita pilih AP Bridge. Klik. Oke. Untuk band di sini ada beberapa banyak. Teman-teman ya, ada banyak. Walaupun dia ini sebenarnya satu range frekuensi 2 GHz. Nah, saya sarankan teman-teman, apabila teman-teman mau mengkonfigurasi wireless LAN mikrotik ini, ambil band dengan kemampuan semua nih, BGN. Klik ini. Nah, ini ada pilihan channel width. Saya sih terbiasa menggunakan 20 MHz. Nah, ini frekuensi teman-teman. Frekuensi ini silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Teman-teman bisa menggunakan alat bantuan ya. Alat bantuan yaitu WiFi analyzer untuk melihat bahwa sebenarnya di sekitar Anda ini, di sekitar teman-teman, itu sudah ada WiFi yang menduduki frekuensi berapa aja sih. Gitu. Itu bisa kita lihat teman-teman. Bisa kita lihat. Supaya kenapa? Ya, dengan cara seperti itu teman-teman menghindari yang namanya interference. Jadi kalau misalnya di sekitar teman-teman itu ada WiFi dengan channel, dia menggunakan channel frekuensi 1, maka teman-teman jangan menduduki channel frekuensi 1. Teman-teman ambil channel frekuensi yang 3 supaya menghindari interference. Oke, teman-teman ya. Ini saya set standar dulu di sini. Teman-teman bebas bisa mengikuti yang 1, 2, atau 3 dan seterusnya sampai dengan di sini ya. Oke, saya pilih 1. Nah, ini SSID. SSID inilah nama WiFi yang akan nanti dipancarkan. Misalnya contoh, di sini saya ketikkan encode security. Ya. Nah, ketika nanti kita enable, ketika kita aktifkan, maka WiFi yang dipancarkan itu akan keluar dengan nama encode security. Oke teman-teman. Nah, ini frekuensi mode saya sarankan mengikuti regulatory domain, karena di masing-masing negara peraturan untuk range frekuensi ini berbeda-beda. Untuk country, pilih no country select teman-teman. Saya sarankan ya, tapi kalau teman-teman mau menentukan country-nya secara spesifik, silakan. Ini teman-teman, saya sarankan pilih ini. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman mau pilih Argentina atau Indonesia atau yang lain, silakan saja. Oke, installation ini dia menanyakan bahwa kita install ini di mana, ya kan? Kita install ini di mana? Teman-teman bisa memilih indoor, teman-teman bisa memilih outdoor. Kalau saya pilih any. Di mana saja, di mana apabila kita memilih any, dua kondisi ini sudah bisa terwakili. Seperti itu teman-teman. Oke, ini antena Jain. Antena Jain saya terbiasa menggunakan 17 dB. Gitu teman-teman ya. Saya set ini, teman-teman boleh menggunakan 22, boleh menggunakan berapa.
bebas, tergantung teman-teman. Tapi saran saya, sebelum menentukan sebuah angka di sini, teman-teman harus tahu dulu spesifikasi daripada wireless LAN card teman-teman. Jika sudah, teman-teman klik apply, lalu klik OK. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah setelah itu wireless LAN sudah aktif? Belum teman-teman. Jawabannya belum. Wireless LAN ini belum aktif, tetapi di dalam wireless LAN yang belum aktif ini, parameter-parameter yang sudah kita tentukan tadi itu sudah tersimpan. Sekarang apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita tinggal mengaktifkan. Klik kanan di sini, lalu teman-teman pilih enable. Oke, ini wireless LAN-nya sudah dalam kondisi enable teman-teman. Ini sudah enable. Sekarang kita coba cek ya, apakah akan ada WiFi dengan nama Encode Security. Coba saya cek di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada WiFi baru, namanya Encode Security. Oke, berarti dalam hal ini kita sudah berhasil mengaktifkan wireless LAN card yang ada di router ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kita klik IP address, IP, lalu kita pilih submenu address. Di sini kita akan menambahkan IP untuk wireless LAN interface ini. Nah, caranya kita klik simbol add ini, lalu kita pakai, saya menggunakan IP 192.168.20.1/29 saja. Nah, teman-teman kalau menggunakan prefix yang lain boleh, entah /24 atau /28, bebas. Tergantung kebutuhan teman-teman, sesuaikan saja. Saya menggunakan /29. Di interface ini sudah ada WLAN ya. Ini WLAN. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kita butuhkan yang namanya DHCP server. Bagaimana caranya teman-teman? Mengaktifkan DHCP server bisa kita mulai dengan mengklik menu IP, lalu klik DHCP server. Klik. Di sini masih kosong ya teman-teman ya. Masih kosong. Teman-teman selanjutnya klik DHCP setup. Pilih wireless LAN 1, sudah. Next. Next. Nih, sama ya. Next. Nah, ini adalah ring IP yang akan diberikan oleh DHCP server ini saat ada device, saat ada handphone, laptop, atau PC yang hendak terhubung ke wireless LAN ini. Oke, kita klik next. Next. Ini list time, kita klik next. Oke. Nah, ini teman-teman sudah selesai. Nah, sekarang coba kita tes untuk menghubungkan laptop ini ke sinyal WiFi. Apakah bisa? Sambil kita monitor di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat siapa saja yang terhubung ke wireless LAN ini di tab menu Lists atau di IP ARP. Teman-teman bisa melihat di sini semua perangkatnya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba klik, lalu hubungkan dia ke sinyal Encode Security. Klik. Oh, putus ya. Ya, dia terputus sebentar. Tapi ini kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini sudah terhubung ya. Sebenarnya ini laptopnya sudah terhubung ke sinyal WiFi-nya. Sebentar, kita buka kembali. Kita next. Oke. Nah, sudah masuk lagi. Teman-teman bisa melihat ya. Ada satu perangkat, kalau di ARP list ada satu perangkat 20.6 yang terhubung ke wireless LAN. Di sini pun terlihat IP-nya sama. Oke teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil nih mengkonfigurasi wireless LAN interface-nya, lalu mengenable. Setelah itu kita menambahkan
IP address pada interface WLAN tersebut. Setelahnya, kita mengkonfigurasi DHCP server untuk WLAN tersebut. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa terhubung secara otomatis melalui wireless LAN ini. Yang selanjutnya harus kita lakukan adalah mengamankan. Ya, mengamankan supaya koneksi ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Seperti itu teman-teman. Nah, karena ini kan tadi seperti yang teman-teman lihat, saya klik langsung terhubung ya. Tidak ada passwordnya lah ya. Tidak ada password atau pengamannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan ada simbol gembok di sini. Tandanya sinyal WiFi ini di password. Ini juga. Oke teman-teman ya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat password daripada WiFi ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Caranya bisa kita lakukan di sini. Klik wireless, lalu klik security profile. Ini security profile. Kita klik add. Kan? Di bagian name kita ganti passwordku misalnya. Pada bagian mode dynamic keys. Oke. Tidak perlu diubah teman-teman. Kita mengikuti defaultnya saja ya. Tidak perlu diubah. Nah, WPA preset key masukkan. Contoh saya menggunakan di sini 123456789 RE. Oke. Sini saya ulang lagi 123456789 RE. Oke, jika sudah teman-teman, klik apply, lalu klik OK. Nah, sekarang ayo kita hubungkan. Ini kita double klik teman-teman ya. Oke, kita klik tombol advance mode, klik. Nah, setelah sudah diklik di bagian security profile, teman-teman cari namanya yang ada di sini nih, passwordku. Kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat passwordku. Klik. Setelah itu klik OK. Nah, pada saat saya mengklik OK, karena saat ini laptop saya sedang terhubung dengan sinyal WiFi dengan encode security, maka pada saat saya OK-kan, ini akan secara otomatis putus. Kenapa? Karena sinyal ini yang tadinya tidak berpassword, setelah kita klik OK, maka wireless LAN ini akan menerapkan parameter baru yang kita OK-kan tadi, yakni dia akan memiliki password. Ayo kita lihat sama-sama. Sekarang saya klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini tadinya angkanya bergerak, sekarang sudah tidak bergerak karena dia akan putus. Kita tunggu sampai ini close sambil kita monitor lewat sinyalnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tadi sinyal encode security ini tidak ada lambang gemboknya. Tapi sekarang sudah ada. Nah, sekarang coba. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini juga udah putus. Kenapa putus? Ya karena laptop ini tidak memiliki koneksi internet. Karena kenapa? Tadinya encode security ini tidak memiliki password. Sekarang dia sudah memiliki password. Nah, sekarang ayo kita hubungkan. Ini kita masukin passwordnya 123456789 RE. Klik connect. Kita lihat teman-teman di pojok sini. Ya, ini sudah terhubung. Kita pastikan betul. Dia terhubung dengan sinyal encode security. Nah, coba kita kembali. Oke, teman-teman ya. Ini sudah masuk teman-teman. Jadi saat ini sinyal WiFi ini sudah aktif, sudah bisa terhubung ke internet, dan sudah memiliki password. Ya teman-teman, begitu saja konfigurasi sederhana sekali. Kalau teman-teman merasa kesulitan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Setiap komentar yang teman-teman tinggalkan di situ dalam bentuk pertanyaan terkait dengan materi atau terkait dengan tutorial ini
saya akan usahakan untuk jawab teman-teman. Nah, yang paling penting adalah teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, bahkan share di media sosialnya teman-teman, supaya ada banyak orang yang pada akhirnya bisa mendapatkan manfaat dari tutorial ini. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.